Mengejutkan, hari ini ada dua berita terbaru tentang Tiko dan Ibu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. 5 fakta Tiko 12 tahun rawat ibu di rumah mewah tanpa listrik dan air. Seorang pemuda bernama Tiko merawat sang ibu, Eni, yang diduga mengalami depresi di rumah mewah yang terbengkalai tanpa air dan listrik di kawasan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selama 12 tahun. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Eni diduga mulai mengalami depresi setelah sang suami pergi keluar kota belasan tahun silam dan hingga kini tak kembali. Kalau kami lihat, penyebab masalah kejiwaan Eni, mungkin faktor ekonomi, terus pikiran, mungkin permasalahan keluarganya, menghidupi seorang anak, itu mengganggu mentalnya, ujar Ketua RT 06, RW 02, Kelurahan Jatinegara, Novus, Rabu, 4/1. Berikut fakta-fakta kehidupan Tiko yang merawat sang ibu yang mengalami depresi. 1. Tak ada air hujan untuk mandi dan masak. Tiko disebut merawat sang ibu yang diduga mengalami depresi di rumah mewah yang terbengkalai selama 12 tahun. Demi bertahan hidup di rumah tanpa air dan listrik, Tiko dan ibu menada air hujan untuk keperluan mandi dan masak. Kondisi perekonomian keluarga itu disebut mengalami keterbatasan setelah mereka ditinggal pergi suami sekaligus ayah hingga kini, sehingga rumah mewah 2 lantai terbengkalai sejak 2010. 2. Tiko putus sekolah sejak 1 SMP. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat Tiko harus putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Tiko kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar untuk bekerja menjadi operator warung internet, warnet, hingga menjual perabot demi memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu, ketika saya jadi pengurus RT, saya tawarkan Tiko jadi petugas keamanan. Kasihan, daripada keliling, maka kami jadikan keamanan, sampai saat ini, kata Novus. 3. Sempat tolak bantuan Lurah Jatinegara Slamet Sihabudin menyebut Eni sempat menolak bantuan baik dari warga setempat maupun pemerintah lantaran merasa mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Slamet menduga Eni gengsi menerima bantuan tersebut dan memilih hidup tanpa listrik dan air bertahun-tahun, sebab Eni sebelumnya merupakan orang yang berada. Ia begitu menolak bantuan dan hidup tanpa listrik, karena kan dia itu kan awalnya orang berada, jadi enggak mau dibantu, kata Slamet di Komplek PLN, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 5/1. Slamet mengklaim warga sekitar kerap memberikan bantuan kepada Eni, namun ditolak secara mentah-mentah. Warga lantas berupaya agar bantuan itu tersalurkan dengan memberikan pekerjaan Tiko sebagai petugas keamanan komplek. Tiko adalah anak yang penurut dengan ibu, apa-apa harus izin ke ibunya, dia tinggal di sini, dari lingkungan si ibu Eni kalau dikasih bantuan sosial enggak mau, ujarnya. 4. Tiko dibiayai sekolah paket C. Menurut Slamet, Tiko merupakan anak yang berprestasi. Tiko bahkan sempat mendapatkan beasiswa sebelum memilih putus sekolah pada kelas 1 SMP karena keterbatasan ekonomi. Namun, pengurus RT 06 RW 02 Jatinegara berupaya agar Tiko dapat kembali menempuh pendidikan. Tiko lantas dibiayai untuk sekolah paket C. Akhirnya sama lingkungan diusahakan biar bisa sekolah, dibiayai paket C dan lingkungan mengajar Tiko agar sekolah mobil. Jadi Tiko diberdayakan sama lingkungan kalau ada yang perlu bepergian bisa jadi sopir, sehingga ada penghasilan, itu dipakai untuk membiayai ibunya, ujarnya. 5. Pembersihan rumah mewah yang terbengkalai. Sejumlah petugas penanganan prasarana dan sarana umum, PPSU, membersihkan rumah mewah terbengkalai milik Eni yang berada di kawasan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 5/1. Ketua Grup Zona 6 PPSU Cakung, Usman Alatif, mengatakan kegiatan pembersihan dilakukan sejak Selasa, 3/1. Kegiatan pembersihan itu meliputi pemangkasan pohon dan pembersihan seluruh area rumah mulai dari lantai 1 hingga lantai 2. Ia menerangkan kondisi rumah mewah terbengkalai itu diselimuti debu tebal, bahkan, kata dia, debu-debu di dalam rumah susah hilang saat dibersihkan. Latif mengaku prihatin melihat kondisi rumah tersebut. Pembersihan semua, lantai atas, lantai bawah, kamar, teras, debunya lumayan, disemprot enggak hilang, kata Latif saat ditemui di lokasi beberapa waktu lalu. Ibu RT 06 RW 02 Kelurahan Jatinegara, Ina Sunarsih,
mengatakan sebelumnya pengurus RT sudah melakukan pembersihan, tetapi hanya di area depan rumah. Ia menyebut Eni tak memberi izin saat warga hendak membersihkan area dalam rumah. Dulu pun pihak RT sudah ada pembersihan tapi hanya bagian depan saja karena kita enggak bisa masuk. Kondisi Ibu Eni tidak mengizinkan. Mas Tiko sih khawatir ibunya seperti itu karena sudah mulai ketakutan kalau ada orang masuk. Marah-marah, kata Ina. Waktu itu kami dari pihak kelurahan sudah membantu juga. Jadi sebelum viral pun kita sudah upaya ke situ, sambungnya. Kini, kondisi rumah Eni tampak sedikit lebih bersih. Tak ada lagi tanaman liar yang tumbuh di halaman rumah. Selain itu, pohon rimbun yang menutupi area depan rumah pun dipangkas, sehingga suasana rumah terlihat sedikit lebih hidup. Namun, rumah tersebut tampak kosong. Tak ada barang-barang di dalamnya, hanya ada sofa yang sudah tampak usang di bagian garasi rumah. Berita yang kedua, Tiko bukan anak kandung Ibu Eni. Diungkap keluarga ayah Herman Muji, ada ibu yang lebih berhak. Viralnya kisah Tiko dan Ibu Eni kembali mengungkap fakta baru. Belakangan pihak keluarga ayah Tiko, Herman Muji Susanto membongkar sosok Tiko sebenarnya. Baru-baru ini keluarga Herman Muji Susanto bereaksi setelah merasa diusik karena cerita yang disampaikan Tiko keliru. Selain membantah pernyataan soal Herman Muji Susanto yang meninggalkan Ibu Eni, keluarga kini bongkar fakta soal Tiko yang ternyata bukan anak kandung. Mereka menyebut bahwa Tiko bukan anak kandung Ibu Eni dan Herman Muji Susanto. Alhasil, keluarga ayah Tiko, Herman Muji Susanto mengungkap fakta baru soal Tiko yang merawat Ibu Eni belasan tahun dan tinggal di rumah mewah terbengkalai tanpa air dan listrik tersebut. Pihak keluarga ayah Tiko muncul dan memberitahu siapa Ibu Eni dan Tiko yang sebenarnya lewat unggahan kanal YouTube Pratiwi Novianti pada Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Seorang wanita bernama Uri Muji Astuti yang disebut sebagai anak pertama dari Herman Muji Susanto meluruskan berita yang beredar terkait foto ayahnya yang viral. Saya nggak suka, dia, Tiko, nge-share foto eyang saya. Mungkin dia tidak tahu cerita, di satu sisi kayak sok tahu, tegasnya. Paham semua tentang kehidupan masa lalu, seolah-olah inilah orangnya. Herman, kabur meninggalkan dia dan mama selama 12 tahun di rumah tanpa listrik dan air, sambungnya. Uni yang didampingi anaknya yang tak lain cucu Herman Muji Susanto bernama Ika mengungkapkan terakhir bertemu dengan keluarga Eni pada 2006. Di sana ia dan keluarganya melihat kondisi sang ayah yang sakit. Saat ditanyakan ke Ibu Eni, ia justru mendapat perlakukan yang tak baik. Terakhir ketemu 2006 kami sekeluarga ke sana bertemu Ibu Eni dan ayah saya. Kondisi ayah saya enggak keurus dan gak sehat. Sempat tanya ke Ibu Eni malah dia ngamuk. Memang dari awal kesannya kurang baik. Bukan cuma kita, setelah kita banyak keluarga lain yang datang diajak ngobrol malah berakhir ribut, jelasnya. Dikarenakan tak mendapat kesan yang baik saat bertemu Ibu Eni hingga ayahnya meninggal dunia, Uri dan keluarga tak lagi mengunjungi rumah Tiko. Merasa tak terima dengan pernyataan Tiko di media sosial, Uri dan keluarga lantas membeberkan fakta terkait identitas Tiko yang sebenarnya. Pihak keluarga menceritakan bahwa Tiko bukanlah anak kandung dari Ibu Eni dan ayahnya. Kasihan selama ini dia merasa ini Ibu Eni ini ibu kandungnya yang harus dia lindungi. Padahal di sisi lain benar dia udah ngerawat dari kecil. Tapi kan ada ibu yang lebih berhak lagi seperti itu, ungkap Uri. Uri Muji Astuti, anak sulung Herman Muji Susanto menyebut bahwa Tiko bukan anak hasil perkawinan Herman dengan Ibu Eni. Keduanya tak memiliki anak hasil perkawinan dan hanya mengasuh seorang anak laki-laki. Ayah saya kan menikah 3 kali. Dari nikah pertama ada 3 anak. Nikah kedua tidak punya anak, nikah ketiga gak punya anak juga. Kemudian ada sahabat ayah saya ini yang sudah dianggap keluarga dia mau menolong ayah saya, tegasnya. Sementara itu Ika menyebut Tiko merupakan anak dari sahabat kakeknya yang dititip dan dirawat dari kecil oleh Ibu Eni. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman dan Ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temannya eyang. Karena dari bayi sudah dirawat, jadi seperti anak sendiri, tambah Ika, yang juga merupakan cucu dari Herman Muji Susanto. Selain itu, Ika memastikan keluarga besarnya akan melakukan tuntutan jika Tiko masih meneruskan pernyataan tersebut. Keluarga besar keberatan, kalaupun dia tetap meneruskan ini sampai nanti, kalau dia ada lagi wawancara TV atau YouTube, kita akan menuntut dia atau berani menayangkan hal itu. Itu saja yang kita tekankan, ucapnya. Sebelumnya, Tiko menceritakan sosok sang ayah yang pergi meninggalkan dirinya dan sang Ibu Eni.
Tiko menyebut, sebelum pergi meninggalkan rumah, sang ayah tengah dalam kondisi sakit-sakitan 11 tahun silam. Bukan tanpa sebab hal tersebut terjadi ke suami Ibu Eni, mengingat usianya yang saat itu hampir menginjak 80 tahun. Hal ini juga membuat Tiko merasa sedih ketika mengingat momen tersebut. Sebenarnya sedih juga waktu itu pas papa pergi, apalagi kondisi papa sakit-sakitan usianya hampir 80 tahunan, bebernya. Selain itu Tiko juga semakin kecewa karena sang ayah tetap memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tiko bersama sang ibu saat sedang sakit. Apalagi ayah Tiko ternyata pergi dengan alasan ingin pulang kampung halamannya untuk tinggal bersama anak-anaknya di sana. Pada saat pisah papa ngomong pulang ke kampung halaman yang mana dia bilang tinggal sama anak-anaknya di sana, bebernya. Sejak saat kepergian sang ayah, rumah Ibu Eni tak pernah lagi dikunjungi oleh saudara mereka. Saat ada papa saudara masih kumpul ke rumah, tapi semenjak papa pergi saudara gak ada lagi ke rumah. Sambungnya, kepergian ayah Tiko berdampak pada kondisi Ibu Eni yang mulai mengalami depresi. Kehidupan Tiko dan Ibu Eni pun diselimuti keterbatasan. Tiko bahkan menunggak bayar listrik dan air, hingga akhirnya diputus alirannya.